Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Ulumul Quran. Kali ini kami akan membahas atau memaparkan tentang Aqsamul Quran atau qasam dalam Al-Quran. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Nur Faiz dan ada teman saya Imanuddin Mukhtar, Kaladerangga, dan Risma. Ya, langsung aja kita masuk ke materi pembahasannya. Nah, ini materi yang pertama yaitu tentang definisi Aqsamul Quran. Secara etimologinya, Aqsam adalah bentuk jamak dari asal kata qasam yang berarti sumpah. Qasam sendiri semakna dengan kata al-hilf dan al-yamin. Namun muatan makna qasam lebih tegas. Para pakar gramatika bahasa Arab mendefinisikan qasam dengan kalimat yang mempunyai fungsi menguatkan suatu berita. Qasam sendiri diartikan dengan sumpah dengan Allah atau lainnya. Sumpah dinamakan juga dengan yamin atau tangan kanan, karena orang Arab ketika bersumpah, ia memegang tangan kanan orang yang diajaknya bersumpah. Nah, secara terminologinya, qasam adalah sebagai mengikat jiwa atau hati, agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara i'tiqadi oleh orang yang bersumpah itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sumpah atau aqsam lebih dikenal dengan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau yang dijanjikan itu benar. Oke, selanjutnya ada huruf-huruf qasam. Yang pertama huruf waw, semisal dalam surat Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum ta'tikun. Yang artinya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Lalu yang kedua ada huruf ta, semisal dalam surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Yang artinya, dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-hala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang kamu ada-adakan. Lalu yang ketiga, ada huruf ba, semisal dalam surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat. Macam-macam qasam. Yang pertama ada qasam mudmar. Sumpah mudmar yaitu yang di dalam sumpah itu tidak dijelaskan adanya fi'il qasam dan juga tidak dijelaskan adanya muqsam bih. Sumpah tersebut hanya ditunjukkan oleh lam taukid. Seperti contoh dalam surat Ali Imran ayat 186, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termaksud urusan yang patut diutamakan. Quran Surah Ali Imran 186. Yang kedua ada qasam zahir. Sumpah zahir ialah sumpah yang biasa disebut dengan jelas fi'il qasamnya dan ditegaskan pula muqsam bihnya. Seperti contoh dalam surah Al-Qiyamah ayat 1-2. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Quran surah Al-Qiyamah ayat 1-2. Unsur-unsur qasam dan ungkapannya. 1. Adat qasam. Sihat yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah, baik dalam bentuk fi'il atau huruf qasam sebagai pengganti fi'il qasam. Contoh qasam dengan memakai kata kerja. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Tidak berdemikian, bahkan
Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 38. Yang kedua adalah muksambih dalam Al-Quran, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah dalam Al-Quran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada Allah bersumpah dengan dirinya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 23. Yang kedua ada Allah bersumpah dengan makhluknya. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Quran Surah Asy-Syams ayat 1. Yang ketiga ada muqsam alaih atau jawab qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam, berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Contohnya ada di Quran Surah Az-Zariyat ayat 1-6. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan, sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Kemudian ada faedah qasam dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mempertegas dan memperkuat berita yang sampai kepada pendengar. Maksudnya ialah apabila berita telah sampai kepada pendengar, berita tersebut sudah dapat diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah, apalagi memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memberikan nilai kepuasan kepada pembawa berita yang telah menggunakan qasam. Yang ketiga adalah mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah. Dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya, menurut Dr. Bakri, Syekh Amin berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.